Share dulu ya. Mudah-mudahan tampil nih. Tampil ya. Sudah, Ustaz. Sudah kelihatan, Ustaz. Slide-nya udah tampil ya? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini Allah masih berikan kita kehidupan, dan inilah yang menyebabkan kenapa saat kita bangun tidur tadi pagi kita harus membaca doa syukur karena dihidupkan, karena menurut Imam Ibnu At-Taimiyah dia mengatakan setidaknya ada dua hal yang buat kita bersyukur saat Allah kasih kehidupan lagi dalam hari ini, karena punya kesempatan untuk beramal soleh dan juga punya kesempatan untuk bertaubat. Jadi setidaknya sampai tidur nanti Allah masih kasihkan kita kehidupan. Lalu Allah kasih kita hidup dalam keadaan sehat, dan kesehatan ini dikupi dengan keimanan dan keislaman yang merupakan kenikmatan terbesar bagi kita yang Allah karuniakan kepada kita sampai detik hari ini. Karena jika dikasih makan semua makhluk Allah akan jamin makannya. Jika hidup, semua yang hidup Allah masih berikan kehidupan sampai detik hari ini. Jika sekedar kesehatan, maka semua yang sehat Allah kasihkan kesehatan. Tapi tidak semua yang sehat, tidak semua yang hidup, dan tidak semua yang masih beraktivitas saat ini Allah berikan keimanan dan keislaman. Maka ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, dan kita syukuri. Sebagai bentuk syukur itu adalah kita rawat, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh adik-adik, teman-teman di Teman Tumbuh Bengkulu ini merupakan salah satu bentuk untuk merawat keimanan, karena sejatinya iman itu yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Kerasa nggak iman itu naik turun? Kerasa ya? Ya, suara saya kedengaran ya? Dengaran, Ustaz, jelas. Dengaran, Ustaz. Baik. Mantap, Iman Ustaz. itu terasa naik dan turun. Ya, terasa sekali. Kapan iman itu terasa naik? Saat kita dengar ceramah, saat kita dengar tausiah, saat kena musibah, ada yang bilang gitu ya, saat lagi dapat kesulitan, itu iman naik tuh. Saat kita sedang ibadah, lagi di masjid, itu iman lagi naiknya. Tapi ada kalanya iman itu, yankus, iman itu juga turun, ya lemah dia. Kapan? Saat kita sedang lalai, kita sedang sibuk dengan urusan dunia, saat kita mulai intensitas ibadahnya melemah, mungkin yang laki-laki mulai jarang ke masjid gitu. Saat kita mulai jarang baca Al-Qur'an, saat kita jauh dari teman-teman yang soleh gitu. Dan itu iman kita akan melemah, dan itu sangat manusiawi sekali. Sehingga saat ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang fenomena rasa iman di dalam hatinya itu, Rasulullah menjawab apa? Saatan wa saatan. Ada saatnya, ada saatnya. Maksudnya apa? Ada saatnya kita kerja, ada saatnya kita mencari nafkah, dan ada saatnya duduk sejenak itu untuk memperbaharui iman. Sehingga seorang sahabat namanya Umar bin Khattab, mungkin ini dulu sering saya ulang di KM ya, di kajian mingguan, bahwa Umar bin Khattab mengatakan ada 3 tempat yang paling aku cintai di dunia yang menyebabkan aku suka hidup daripada mati. Atau dengan kata lain, Umar bin Khattab mengatakan, jika tidak ada 3 tempat ini, tidak ada 3 momen ini, maka mati itu jauh lebih baik daripada hidup. Yang pertama, kata Umar bin Khattab, saat berperang di medan jihad, ya, jika mati maka akan syahid, jika menang maka akan menegakkan kemuliaan Islam. Itu bahagia aku berada di sana. Lalu yang kedua, saat sedang sujud menghadap Allah SWT, saat sedang sujud dan kening kita diletakkan di tempat yang terendah, lalu kesombongan kita dihancurkan dan ketaatan kita memuncak kepada Allah SWT, ya, sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah SWT dan penghambaan kepada Allah SWT, dan itu adalah saat terbaik, kata Umar bin Khattab. Lalu yang ketiga, apa? Saat berada di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan ini menjadi
jalan. Semoga yang memfasilitasi teman tumbuh, panitia, moderator, seluruh yang menginisiasi kegiatan ini mendapatkan pahala dari Allah SWT. Lalu yang hadir juga, yang menyempatkan diri untuk hadir, mungkin tidak bisa disebutkan satu-satu, mungkin nanti ya kita akan saling menyapa saat diskusi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan Allah memberikan pahala kepada kita melalui amal thalabul ilmi, menuntut ilmu. Baik, pada hari ini saya diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan materi menjadi muslim yang produktif, ya. Konsep diri dan keseimbangan dalam hidup. 50 menit ke depan kita akan bahas bahwa teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya muslim itu memang seimbang. Bahkan seorang muslim itu dijelaskan, ya Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian pula kami jadikan kamu wahai umat Islam, ya wahai umatnya Nabi Muhammad, itu sebagai ummatan wasata, umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi kita itu bukan sekedar khairu umat terbaik, tapi juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kita adalah ummatan wasata. Kita adalah umat yang berada di pertengahan. Apa maknanya? Kita umat pertengahan itu umat yang tidak mengatakan Isa itu adalah Tuhan dan juga tidak mengatakan Isa itu sesat. Ya. Kita mengatakan Isa itu adalah Nabi, kita mengatakan Isa itu adalah hamba Allah, kita mengatakan Isa itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Tapi kita tidak mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Itu makna dari pertengahan. Lalu Imam At-Taimiyah mengatakan, halo? Slide-nya belum ganti, Ustaz. Oh, slide-nya belum. Ini masih slide yang pertama. Sorry, baik. Sekarang sudah? Sorry. Sekarang sudah belum? Masih layar hitam, Ustaz. Layar hitam, Ustaz, masih. Oh, balik hitam lagi ya. Sorry. Saya ulang ya. Sekarang tampil? Tampil udah? Halo? Masih hitam, Ustaz, layar. Oh, berarti bisa minta tolong dari Rido ya? Oke, baik. Siap. Mungkin dari panitia bisa tolong backup share screen. Nanti untuk pindah berarti saya minta bantuan dengan kode lanjut. Oke. Atau next ya. Baik. Di sini apa sudah tampil ya? terlihat? Oh, oke, sudah ya. Sudah. Ya. Mungkin kita sampai di tadi saat Allah SWT mengatakan bahwa ya kita ini adalah umatan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sesungguhnya kalian itu dan demikianlah kami jadikan kalian itu ya atau kamu itu wahai umat Islam sebagai umatan wasatan, sebagai umat yang pertengahan, umat yang tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri, tidak mengatakan Isa itu Tuhan dan tidak mengatakan juga sebaliknya Isa itu sesat. Orang-orang Yahudi mengatakan Isa sesat dan menyalahkan Isa dan memusuhinya hingga membunuhnya. Lalu orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa sampai menganggap Isa itu sebagai Tuhan
sedangkan umat Islam itu menyatakan Isa itu ada yang baik, dijamin surga oleh Allah SWT, tapi tidak mengatakan dia anak Allah dan tidak mengatakan dia Tuhan. Ya, jadi itu makna di pertengahan salah satunya. Dan juga yang kedua, makna dari pertengahan itu adalah berpikir, ya, tidak ekstrim dalam berpikir, berperilaku moderat, adil. Tidak hanya mengejar akhirat ansih sehingga meninggalkan dunia. Lalu kalau ditanya kenapa nggak kuliah, kan kuliah itu adalah duniawi. Kenapa nilai IPK kuliahnya hanya 2, atau di bawah 3, itu kan nggak penting urusan dunia. Yang penting ini adalah ibadah, itu juga tidak benar. Sebaliknya, ada yang hanya mengejar dunia saja. Dia IPK-nya tinggi, TOEFL-nya tinggi, atau mengejar prestasi-prestasi dunia, atau mengejar pekerjaan, mengejar karir, sementara sholatnya bolong-bolong, tidak pernah hadir di majelis ilmu, jarang baca Al-Quran, jauh dari nilai-nilai kebaikan, apalagi dakwah gitu, tidak pernah terlibat, tidak pernah berkontribusi, memberikan subangsihnya bagi dakwah, maka itu juga salah. Lalu apa yang benar? Yang benar itu adalah pertengahan. Pertengahan itu dia memiliki waktu untuk mentaati Allah SWT, dia memiliki waktu untuk beribadah, dia punya waktu untuk baca Al-Quran, dia punya waktu untuk ke masjid, dia punya waktu berkumpul dengan majelis ilmu, dia punya waktu untuk melakukan amalan soleh, amalan dakwah, namun dia tidak meninggalkan prestasi di dunianya, dia produktif. Ya, baik, selanjutnya bisa di next. Oke. Dan ya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa wasatan maksudnya itu pertengahan itu adalah antara realisme dan idealisme. Ya, tidak meninggalkan, ya, namun juga tidak terlalu memuja. Itu makna dari wasaton, pertengahan. Maka apa yang harus kita lakukan? Pesan yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW. Maaf Ustadz, suaranya agak putus-putus Ustadz. Umar ini adalah sahabat muda. Baik. Jadi terputus ya? Iya Ustadz, tadi agak putus-putus suaranya. Oke, kita sampai di wasaton. Ya. Lalu seorang muslim itu produktif. Ya, saat kita sudah memahami tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak meninggalkan dunia, tapi tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan dan melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah SWT. Maka saat kita memahami hal tersebut, maka seharusnya kita sebagai seorang muslim itu produkkan oleh Ibnu Umar saat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu jumpa dengan Ibnu Umar itu di saat usia dia antara awalnya itu adalah 7 atau 8 tahun. Jadi 7-8 tahun itu sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Ghulam, wahai anak kecil, wahai anak muda, ya, sini kamu, ya sini. Anak-anak, Rasulullah itu sayang pada anak-anak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, pesan Rasulullah apa? Kun fid dunya ka'annaka
au abirus sabil. Hiduplah lakukan perjalanan. Halo? Masih kedengaran ya? Masih Ustaz. Oke. Itu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada anak usia 7 atau 8 tahun. Bayangkan bagaimana pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada anak-anak di masa itu. Jadi kalau kita lihat generasi itu adalah generasi terbaik, lah umur 7-8 tahun sudah dikatakan, wahai anak kecil, hidup perjalanan. Ya. Jadi mereka diajarkan tentang hakikat hidup. Nah, saat itu Ibnu Umar memahami tentang hakikat hidup. Mungkin bisa di next di slide berikutnya, Muslim itu produktif. Lalu Ibnu Umar memahami apa yang dipesankan oleh Rasulullah itu sampai Ibnu Umar mengatakan, menambahkan dengan kalimat di akhir hadis itu dengan mengatakan, jika engkau berada di pagi hari, ya, jangan tunggu sampai petang hari. Jika engkau berada di petang hari, maka jangan tunggu sampai pagi hari. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa makna yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yaitu seorang muslim itu dia pasti aktif. Jadi jika seorang muslim itu benar pemahaman keimanannya, dia akan menjadi pribadi yang aktif. Tidak ada muslim yang apa tuh kalau bahasa anak sekarang hobinya apa? Hobinya apa biasanya disebutkan kalau males-malesan, hobinya santai gitu. Mager, Ustaz. Berbahat, Ustaz. Oh ya, hobinya mager. Oh ya, betul. Tadi saya dengar dari mahasiswa ada yang mengatakan, hobi kamu apa? Hobinya rebahan. Cita-cita kamu sukses. Oh, bayangkan ada orang yang ingin sukses tapi hobinya rebahan gitu. Ada orang yang ingin sukses tapi misi yang dia lakukan, visinya adalah sukses tapi misinya rebahan gitu. Dan ada orang yang ingin jadi pribadi yang luar biasa tapi usaha yang dia lakukan adalah mager gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan Ibnu Umar, usianya 7 atau 8 tahun saat itu, saat Rasulullah peluk pundaknya lalu mengatakan, hiduplah engkau di dunia seperti orang yang asing di dunia ini atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Lalu dari pemahamannya itu Ibnu Umar menambahkan kalimat, jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang hari. Jika engkau berada di petang hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Jangan menunda-nunda. Kita kan sering menunda tuh ya. Pengen kurus, ya, dietnya ditunda gitu. Pengen nulis, nulisnya ditunda. Saya ingin lebih baik besok gitu. Lalu pas datang besok, kapan mau lebih baiknya? Besok gitu. Lalu pas besoknya datang, besok lagi. Sampai akhirnya malaikat maut datang tuh. Atau kita tidak punya waktu luang untuk melakukannya. Lalu pesannya apa? Manfaatkan waktu sehat sebelum datang sakit. Banyak orang-orang yang sakit itu nyesal waktu mendengarkan azan, lalu azan berkumandang, masuk ke dalam kamar rumah sakit saat dia sedang dirawat, atau masuk kamar saat dia sedang berada di ICU, saat dia sedang berada di IGD, saat dia sedang berada di rawat inap, lalu betapa sedihnya dia, menetes air matanya dia, lalu bergetar hatinya. Dia mendengarkan suara ini adalah suara yang biasa, namun hari ini saya sehat, saya akan memenuhi panggilanmu ini. Waktu sehat kemana? Maka pesannya adalah saat sakit, saat sehat, itu lakukan, manfaatkan waktumu sebelum datang waktu sakit. Karena jika sakit sudah datang, orang-orang yang biasa melakukan kebaikan di waktu dia sehat, dia mendapatkan amal sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan, walaupun amalnya itu sedang dalam keadaan rukhsah. Jadi itu manfaatnya tuh kalau kita memanfaatkan waktu sehat untuk beramal. Misalnya kita biasa ke masjid ya, kita biasa ke masjid tuh, kalau sholat 5 waktu ke masjid, kita biasa dengerin pengajian ke masjid, kita biasa ikutin aktivitas di masjid. Lalu kita sakit sehingga kita tidak bisa pergi ke masjid. Saat azan berkumandang, kita mungkin berwudu atau hanya bertayamum lalu sholat di kamar kita, dan ya dikatakan oleh para ulama ahli fikih,
dia akan mendapatkan amal seperti dia berangkat ke masjid juga. Sholat yang dia lakukan di dalam kamar itu. Jika dia adalah orang yang mendawamkan amalan yang biasa dia lakukan itu di saat dia sehat. Jadi di saat dia sakit, maka dia dianggap seperti melakukan itu juga. Ini manfaatnya. Lalu manfaatkan waktu hidup sebelum datang matimu. Hidup ini terbatas waktunya, dan kita saat memahami bahwa kematian itu akan datang dengan tiba-tiba tanpa menunggu kita siap, maka seharusnya semua kita, seorang muslim itu adalah produktif. Ya, sebagaimana ungkapan orang-orang bijak, ada ungkapan Arab ya yang mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Jadi untuk urusan saat sedang bekerja di dunia itu seakan-akan hidup selamanya. Jadi pas mau melanjutkan kuliah misalnya, jangan mikir mati. Nanti jangan-jangan nggak selesai deh. Ya udahlah, nggak usah kuliah. Jangan-jangan nanti lagi nyusun skripsi mati lagi. Atau pas lagi belum selesai S2 mati saya. Akhirnya dia tidak mau melanjutkan pendidikan. Ya. Untuk urusan dunia, saat bekerja untuk duniamu, anggaplah seakan-akan engkau hidup selamanya. Karena orang-orang yang produktif di dunia, walaupun dia sudah tidak ada, maka karyanya pun akan dikenangkan. Kita mengenang para pahlawan yang sudah berjuang. Kita mengenang Pangeran Diponegoro misalnya. Kita mengenang Panglima Sudirman. Kita mengenang Bung Tomo. Siapa mereka? Mereka yang dulu produktif, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita mengenang Hamka dengan segala karya sastranya dan karya pemikirannya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang produktif di masa hidupnya. Lalu yang kedua, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhirat seakan-akan engkau mati esok. Jadi kalau untuk akhirat seolah-olah mati besok tuh. Jangan dibalik. Kalau urusan dunia mau mati aja deh. Jadi berpikirnya udah hidup nggak lama nih. Jadi nggak semangat dalam menjalankan kehidupan di dunia. Tapi saat beramal untuk akhirat, udah berpanjang angan-angan, nganggap hidup masih panjang, udahlah besok kan masih bisa ke masjid, besok kan masih bisa baca Al-Quran, nanti aja nutup aurat, ya kan masih panjang hidup saya gitu. Dan itu terbalik. Yang benar, walaupun ini bukan hadis ya, para ulama bersepakat ini bukan hadis. Jadi kalau kita sering mengatakan ini hadis, itu salah. Tapi ini adalah ungkapan bijak yang baik sekali, sebuah ungkapan dari orang-orang saleh yang berpesan bekerja untuk dunia itu seakan-akan hidup selamanya, beramal akhirat itu seakan-akan mati besok. Sehingga kita menjadi orang yang produktif. Dan inilah yang dilakukan generasi terbaik. Mereka jika berperang itu seperti singa yang haus akan darah. Tapi jika sudah berhadapan dengan Allah SWT, sudah mengangkat takbir, sudah menghadap kiblat, mereka seperti orang yang lemah, ya bergetar saat membaca Al-Quran, menyucurkan air mata, lalu menyerahkan kepada Allah SWT. Inilah hasil penyelidikan dari mata-mata di saat Perang Salib kedua, saat Pangeran Louis itu mengirimkan, Perang Salib yang kedua ya, saat Pangeran Louis mengirimkan mata-mata masuk ke tenda kaum muslimin, Pangeran Louis ini berpikir, mengapa kaum muslimin ini tidak bisa dikalahkan? Kenapa kaum muslimin ini kuat sekali, seolah-olah kami berhadapan dengan pasukan seperti berhadapan dengan tembok yang tidak bisa dipukul mundur. Mengapa mereka begitu kuat, sedangkan secara jumlah kita lebih kuat? Secara sarana prasarana kemiliteran kita jauh lebih. Lalu mengapa mereka
begitu kuat sehingga dikirimlah seorang mata-mata untuk masuk di antara kaum muslimin di tendanya, lalu pas pulang dia cerita, kita tidak akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Mengapa? Orang-orang Islam itu saat mereka berperang mereka seperti singa. Tapi di malam hari saat mereka menghadap dengan Tuhannya, saat mereka beribadah, mereka seperti rahib yang menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Mereka menangis, mereka berdoa kepada Tuhannya. Sedangkan kita di malam hari berpesta pora dan bermaksiat, maka kita tidak mungkin menang dari mereka. Sehingga itulah akhirnya dilancarkanlah perang pemikiran, dihancurkanlah negeri-negeri muslim itu dengan perang pemikiran. Supaya apa? Mereka tidak lagi dekat dengan Tuhannya. Oke, kita balik lagi ke muslim yang produktif tadi. Bagaimana agar kita bisa produktif? Ya, salah satunya adalah menjalankan pesan Rasulullah SAW pada slide berikutnya di hadis At-Tirmizi nomor 2318. Apa Rasulullah pesankan? Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Apa kata Rasulullah? Sebagian dari tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Jadi tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Jadi seorang muslim itu ninggalin hal yang sia-sia, meninggalkan nongkrong yang sia-sia, meninggalkan game yang sia-sia, meninggalkan permainan yang sia-sia. Bukan yang dosa saja ya, bukan yang mendatangkan maksiat dan dosa, tapi yang sia-sia. Yang menghabiskan waktu produktif, karena hidup ini singkat. Karena kita tidak tahu besok apakah masih bisa hidup lagi, apakah kita masih bisa beramal soleh, apakah besok kita masih bisa meninggalkan sejarah dalam hidup kita, sehingga dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena seperti itulah Rasulullah SAW gambarkan min husni islamil mar'i, sebagian dari tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah tarkuhu malayaknihi. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Sesuatu yang tidak berguna itu adalah hal yang sia-sia. Dia tinggalkan tongkrongan sia-sia, dia tinggalkan pembicaraan yang sia-sia, dia tinggalkan bacaan yang sia-sia, dia tinggalkan tontonan yang sia-sia, dia tinggalkan apalagi tuh? Permainan yang sia-sia, dia tinggalkan perjalanan yang sia-sia, dan dia lakukan sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya. Kenapa menjadi tanda kebaikan keislaman seseorang meninggalkan hal yang sia-sia? Karena orang yang baik keislamannya itu tertanam kuat dalam dirinya bahwa setiap waktu akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, lalu pertanyaannya adalah bagaimana menjadi muslim yang produktif? Ya, apa langkah yang harus kita lakukan untuk menjadi muslim yang produktif? Yang pertama adalah memahami tujuan hidup. Ya, apa tujuan hidup? Ya. Orang yang tidak tahu tujuan maka dia akan sesat tuh. Orang yang tidak tahu tujuan dia akan menghabiskan waktunya. Orang yang kalau tidak tahu tujuan kan dia bisa nyasar. Sehingga kita harus tahu tujuan hidup ini. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah ciptakan kita itu adalah untuk ibadah. Dan begitulah seorang muslim, sehingga Allah gambarkan orang muslim itu adalah ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman itu ciri mereka dalam menjalankan kehidupan itu adalah sibuk ruku, sujud, lalu menyembah Tuhan dan berbuat kebaikan. Sehingga apa? Mengapa mereka mendapatkan kemenangan? Ya, mereka menyibukkan dirinya dengan ruku, sujud, lalu menyembah Tuhannya, lalu berbuat kebaikan. Ruku, sujud, dan menyembah barang ibadah, ketaatan kepada Allah. Ini ibadah mahdoh. Lalu berbuat kebaikan itu adalah
berprestasi dalam bidangnya masing-masing. Saat Anda menjadi dokter, maka jadilah dokter muslim yang orang bisa melihat keislaman itu pada diri kita. Saat kita menjadi pengajar, jadi guru, jadi dosen, maka perlihatkanlah, beginilah jika muslim menjadi guru, jadi tenaga pendidik. Jika kita menjadi pegawai negeri, administrasi, maka orang akan lihat beginilah jika seorang muslim itu menjadi pegawai. Jika kita menjadi seorang arsitek, maka orang akan melihat beginilah jika seorang muslim itu menjadi arsitek. Jadi nilai-nilai keislaman itu tertanam di dalam diri kita, inherent, berdampingan dengan skill yang kita miliki. Dan orang di luar Islam itu tidak melihat ayat Al-Quran, tidak melihat hadis, tapi melihat apa? Mereka melihat perilaku umat Islam. Mereka menjadi terkagum dengan Islam itu bukan karena mereka baca Al-Quran dulu, karena mereka baca hadis dulu, karena mereka tahu dalil-dalilnya, tapi mereka terkagum-kagum melihat keteladanan umat Islam. Hingga kenapa Rasulullah itu diutus untuk menjadi teladan, ya, memberikan perbaikan akhlak, karena dari akhlak itulah orang nanti akan mendapatkan hidayah. Baik, kita lanjut. Apa yang harus kita pahami? Bahwa hidup di dunia ini tidak diciptakan untuk main-main. Ya, sehingga Allah katakan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Maka apakah kamu mengira, apakah kamu kira bahwa sesungguhnya kami ciptakan kamu secara main-main saja? Apakah kamu mengira kami ciptakan kamu untuk main-main? Maka yang masih sibuk main game, ayat ini mudah-mudahan menyentuh diri kita tuh. Al-Mu'minun ayat 115. Ya, wahai gamers, ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Kamu tidak diciptakan secara main-main, sehingga kamu jangan habiskan waktumu di dunia ini untuk main-main. Dan jangan menjadi orang yang waktunya hanya terenggut untuk permainan. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maksudnya apa? Apakah kamu mengira kamu diciptakan cuma untuk main-main, ya? Lalu nanti tidak dimintai pertanggungjawaban, ya? Sesungguhnya tidak demikian. Allah ciptakan kita, Allah nanti akan mintai pertanggungan jawab kepada kita. Saat Allah kumpulkan kita di yaumil mahsyar, Allah katakan iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca buku catatan amalmu dan cukuplah hari ini kau yang akan jadi saksi atas apa yang sudah engkau lakukan. Lalu di Al-Qiyamah ayat 36 ditegaskan lagi, Allah katakan, ayah sabul insanu ayutsroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Sehingga sahabat-sahabat sekalian yang harus kita pahamkan pada poin yang pertama agar kita produktif, hidup itu adalah perjalanan menuju akhirat. Jika perjalanan panjang, maka kita butuh bekal. Jika semakin perjalanan itu panjang, maka semakin banyak bekal yang harus kita kumpulkan tuh, baik dari ibadah mahdo maupun ibadah ghairu mahdo. Lalu yang kedua, yang harus kita pahami bahwa tadi tempat mengumpulkan bekal, maka orang kalau sibuk untuk mengumpulkan bekal, dia akan efektifkan waktunya, efisienkan sumber dayanya, agar bekal itu terkumpul. Dan bekal apa yang akan kita kumpulkan? Yaitu amal soleh. Dan hidup itu adalah tempat ujian. Jika ada yang sedang mengeluh, kok saya banyak ujian, saya banyak masalah, begitulah hidup. Karena dunia ini adalah tempat kita diuji. Nanti hasil dari ujian itu akan kita lihat saat kita dihisab di yaumil akhir, dan balasannya akan kita dapatkan di akhirat. Itu yang pertama, memahami makna kehidupan, tujuan kehidupan. Lalu yang kedua, supaya kita produktif, kuatkan diri kita dengan ilmu. Orang berilmu itu, sahabat-sahabat sekalian, dia tidak akan bisa ditipu. Siapa yang bisa ditipu? Orang yang tidak tahu. Ya. Siapa yang bisa ditipu, yang bisa disesatkan adalah
orang yang tidak paham. Ya. Orang berilmu itu tidak akan bisa ditipu. Orang berilmu tidak bisa disesatkan. Orang berilmu dia akan selamat. Ya. Misalnya kita nih lagi jalan di sebuah jalan, misalnya di Bengkulu misalnya, lalu kita lagi di Kampung Bali, lalu kita tanya arah harga makmur kemana? Karena kita tidak tahu, lalu orang bilang, oh harga makmur itu arahnya ke selatan loh, ke selatan kamu lurus, nanti ketemu simpang 3 lurus lagi terus saja, ya nanti sekitar 70 kilo kamu sudah sampai harga makmur. Bagi orang yang nggak punya ilmu dia ikuti tuh, ya. Tapi bagi kita yang tahu, kita tahu arah posisi harga makmur itu adalah ke utara, berarti dari simpang Kampung Bali itu kita tinggal lurus ke utara tuh. Lalu nanti kalau ketemu persimpangan, kita belok sesuai dengan mapnya. Kenapa kita nggak bisa ditipu? Karena kita punya ilmunya. Dan begitulah dalam hidup. Siapa yang bisa disesatkan? Mereka yang tidak punya ilmu. Maka kuatkan diri dengan ilmu yang kedua. Sehingga kita punya pegangan dalam menjalankan kehidupan ini. Lalu yang ketiga, agar kita produktif dalam kehidupan yang Allah berikan ini, yang sedang kita jalankan ini, adalah cari teman-teman yang baik. Ada teman-teman yang nanti akan menjadi musuh kita di yaumil akhir. Ada teman-teman yang akan merusak diri kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan agama seorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatmu. Siapa teman kita? Kalau kita berteman dengan orang yang rajin ke masjid, setidak-tidaknya jika dia ke masjid, kita merasa risih itu kalau nggak ikut. Akhirnya kita terpaksa ngikut. Karena terpaksa, lalu jadi biasa. Biasa, lalu akhirnya jadi suka. Kita lagi nongkrong dengan teman yang suka baca Al-Quran, kita lagi di rumahnya atau lagi di kosannya, lagi di tempatnya, lalu dia baca Al-Quran, risih kita juga nggak ikut baca, akhirnya kita buka juga Al-Quran. Karena terpaksa, lalu kita jadi biasa, akhirnya jadi suka. Begitu skemanya kan. Namun kalau berteman dengan teman yang buruk juga begitu. Kita tidak biasa bermaksiat, lalu dia lakukan itu, kita melihat, kita lihat, lalu terbiasa. Biasa, lalu coba, lalu suka. Suka, lalu akhirnya kita menjadikan itu sebagai gaya hidup kita, atau menjadi sesuatu yang dibiasakan. Lalu apa pesan tentang pertemanan juga. Ini penting bagi kita Rasulullah. Teman buruk itu seperti berteman dengan pandai besi. Kita kalau punya teman yang jual minyak wangi, walaupun kita tidak dapatkan minyak wanginya, setidaknya kalau dia duduk di samping kita, tercium bau wanginya. Begitulah orang yang berteman dengan teman yang baik, maka dia akan tertular kebaikannya. Sebaliknya, berteman dengan teman yang buruk itu seperti berteman dengan pandai besi itu. Walaupun tidak terkena bara apinya, tapi baunya, kata Rasulullah, bau dari asap panggangan itu akan melekat pada diri kita. Lalu yang ketiga, Malik bin Dinar saat berkhutbah, dia mengatakan, bergaulah dengan orang yang baik, maka kau akan selamat. Namun jika kau bergaul dengan orang yang jelek akhlaknya, maka kau akan menyesal. Banyak orang-orang yang akhirnya mengatakan, coba dulu saya punya teman-teman yang soleh. Dan itu nanti dikatakan kapan? Salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran, penyesalan orang-orang yang terjerumus di dalam neraka karena dia salah memilih teman. Jadi cari teman yang baik nih, teman yang produktif, teman yang ngajaknya itu nyari ilmu, teman yang mengajakmu untuk diskusi hal-hal yang baik, teman yang mengajakmu untuk bikin proyek kebaikan. Misalnya ini bagus nih teman tumbuh Bengkulu, ya lalu mengajak untuk dengar kajian, KM lagi, lalu bakti sosial, atau nanti ada komunitas-komunitas, lalu kita berdakwah dan seterusnya. Baik. Lalu yang keempat, yang penting juga agar kita bisa produktif dalam hidup adalah seorang muslim itu harus memanage waktunya. Waktu itu adalah
modal yang Allah berikan. Sehari sama nih, kita semuanya dikasih 24 jam. Ada orang yang dengan 24 jam itu bisa menambah ilmunya hari ini, bisa memberikan ilmunya hari ini, bisa menyempurnakan ibadahnya kepada Allah hari ini, bisa menyempatkan untuk berbakti kepada orang tuanya hari ini, bisa menyempatkan untuk menjenguk orang sakit, bisa menyempatkan untuk menunaikan hak-hak tetangganya, bisa menyempatkan dirinya untuk berbuat baik kepada orang yang sedang mengalami kesusahan. 24 jam sama. Lalu sebaliknya ada orang yang dikasih 24 jam, ngurus dirinya aja nggak beres tuh. Bedanya apa? Waktunya sama. Sama-sama 24 jam. Siangnya sama-sama 12 jam. Malamnya sama-sama 12 jam. Membedakan adalah kemampuan dalam manage waktunya. Maka seorang mukmin adalah orang-orang yang produktif, yang berawal dari kemampuan dia memanage waktunya. Waktu dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana Allah menggambarkan betapa pentingnya waktu, itu disebutkan setidaknya di dalam beberapa surah tentang waktu. Di dalam surah Al-Asyr misalnya, saat Allah mengatakan, wal asri inal insana lafi husr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Semua manusia yang diberikan waktu itu rugi kalau dia tidak memanfaatkan waktunya. Kecuali yang tidak rugi itu adalah ilal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Lalu yang ketiga cirinya adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Orang yang mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kesabaran. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu digambarkan dalam Quran surah Al-Asyr itu dengan 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas yang terus memupuk keimanan kita. Salah satunya adalah dengan menjaga ibadah dan membiasakan membaca Al-Quran dan menghadiri majelis ilmu. Lalu yang kedua, amilus solihat, senantiasa beramal soleh, melakukan kebaikan, berprestasi di dalam dunia kerja, di saat berkuliah, di tengah-tengah masyarakat, memberikan kontribusi. Lalu yang ketiga adalah dakwah, tawasobil haq, tawasobil sabr, mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kesabaran. Allah ingatkan tentang waktu dalam beberapa surah ya. Dalam surah Al-Asyr tadi yang sudah kita bahas, dalam surah Ad-Duha Allah sebutkan tentang waktu duha, dalam surah Al-Lail Allah bersumpah dengan malam, Asy-Syams Allah bersumpah dengan terik sinar matahari, dan ini mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu adalah modal penting untuk kesuksesan di dunia. Baik, lalu yang kelima, yang terakhir, kunci sukses agar kita menjadi seorang yang produktif itu adalah istiqomah. Ya. Memulai sesuatu yang baik itu, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah hal yang berat. Memulai sesuatu itu berat. Tetapi mempertahankan yang sudah kita mulai, kebaikan yang sudah kita mulai, itu jauh lebih berat. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seorang itu hebat bukan karena dia bisa berjalan di atas air, karena ikan pun bisa berenang di dalam air. Seorang itu hebat bukan karena dia bisa berjalan di atas udara, karena burung pun bisa terbang di udara. Seorang itu hebat, kata Imam Asy-Syafi'i, jika dia bisa istiqomah dalam amal kebaikan yang sudah dia azamkan. Jadi kalau kita berazam dengan suatu aktivitas kebaikan, maka istiqomah. Kalau hari ini teman tumbuh ini milad yang keberapa ini, Ridho? Yang kedua, Ustadz. Oh, kedua. Maka mudah-mudahan nanti akan sampai milad yang ke-20, milad yang ke-50, milad yang ke-70, atau milad yang ke-100 dengan dakwah yang semakin meluas. Dan itulah keistiqomahan. Jadi saat kita memulainya, dulu berat kan, mencari orang-orang yang dengan perspektif sama, yang mempunyai tujuan yang sama, yang ingin saling tolong-menolong dalam kebaikan bersama, tapi mempertahankannya jauh lebih berat. Ya, sehingga
apa yang harus kita lakukan agar kita tetap istiqomah? Jagalah dalam hati kita itu keimanan, karena iman inilah yang nanti akan terus menggerakkan. Iman itu sejatinya akan menggerakkan, sehingga tidak mungkin ada orang yang beriman itu berdiam diri. Kalau tadi di video awal digambarkan bahwa dulu kita pernah berjaya, itu tidak berjaya karena Allah saja yang menakdirkannya, tapi ada usaha, ada dakwah, ada perjuangan yang dilakukan. Lalu bagaimana Rasulullah menggambarkan iman itu saat menafsirkan Quran surah Ibrahim ayat 24 dan 25, ya, iman itu ka'annaka sajarah, ya, seperti sebuah pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah, ya, lalu batangnya menjulang kuat ke udara, ke langit, dan di antara daun-daunnya itu yang rimbun, lalu orang berteduh di bawahnya bisa berteduh, lalu di antara daun-daun yang rimbun itu bisa menghasilkan buah. Dan inilah gambaran seorang muslim. Orang muslim itu akarnya menghujam, jadi imannya kokoh, nggak goyah, nggak labil. Dan dia batangnya menjulang kuat, terlihat, ya, tidak minder, tidak underestimate dengan keislamannya, malu dengan keislamannya, sehingga saking malu dia pakai jilbab, jilbabnya digulung-gulung gitu. Lalu malu dengan keislamannya, malu dengan simbol-simbol keislamannya, sehingga dia tidak pede. Dan orang muslim itu seperti batang yang menjulang kuat, ya, dia pede dengan keislamannya, dengan simbol-simbol keislamannya. Dan di antara daun-daun yang rimbun itu, nah, daun yang rimbun ini gambaran dia bisa memberikan manfaat bagi lingkungan yang berada di sekitarnya, dan dia menghasilkan buah. Ya, inilah gambaran seorang muslim. Orang muslim itu bermanfaat, ya, dimanapun dia berada dia bermanfaat. Saat dia bekerja di kantor, maka kantor itu akan merasa beruntung dia ada di sana. Lalu saat dia bekerja di sebuah instansi, maka instansi itu akan berasa beruntung dia berada di sana. Saat dia berada di rumah, keluarganya, orang tuanya, saudaranya akan merasa bangga memiliki dirinya. Saat dia berada di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itu akan merasa dia ada manfaat bagi masyarakat. Jangan jadi manusia yang ada dan tidak adanya itu sama aja, nggak ada artinya sama sekali. Maka sahabat-sahabat sekalian, itulah 5 langkah kita agar kita menjadi pribadi yang produktif. Jika itu kita lakukan, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah SWT, umat pilihan. Dan khususnya untuk generasi muda, Allah akan berikan balasan yang terbaik. Yang pertama, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, saat Rasulullah SAW menggambarkan 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil akhir, ya, salah satunya adalah sabun nasa fi ibadati rabbih. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil akhir saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya siapa? Sabun nasa fi ibadati rabbih. Siapa mereka? Adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah, ketaat kalimat, tumbuh dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah. Kalau orang tua taat itu maklum, wajar, karena sudah tua, mau ngapain lagi. Tapi jika usianya masih muda, nafsunya masih menguasai dirinya, kalau dia meninggalkan kebaikan, amal soleh, orang masih memaklumkan dirinya, dan dia melakukan hal itu, ya, kebaikan-kebaikan itu, amal soleh itu, dia menjaga dirinya dalam bingkai kebaikan, maka Allah akan menaungi dirinya. Jadi setara dengan pemimpin yang adil, hakim yang memutuskan dengan kebenaran. Di antara 7 golongan itu ada 1 golongan yang disebutkan sabun nasa fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Lalu dalil yang lain juga saat Allah memberikan kekaguman kepada mereka.
Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minas sabab laisat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla benar-benar kagum. Coba kita simak hadis ini, bukan kagum Allah, tapi benar-benar kagum. Jadi Allah benar-benar takjub, Allah benar-benar terpesona. Kepada siapa? Bukan kepada yang parasnya tampan, bukan kepada yang cantik, bukan yang pangkatnya tinggi, bukan yang kaya, bukan yang subscribe-nya paling banyak, bukan yang viewernya paling banyak, bukan yang paling viral, tapi kekaguman Allah itu kepada minas sabab, kepada seorang pemuda, laisat lahu sabwa, kepada pemuda yang sudah meninggalkan sifat sabwah. Apa itu sabwah? Sabwah itu sifat kekanak-kanakan. Sabwah itu meninggalkan kecenderungan kepada permainan yang tidak bermanfaat. Sabwah itu kecenderungan melakukan kebodohan. Nindik-nindik telinga, hidungnya dilobangin, lalu badannya dikasih tato, itu kebodohan. Dan Allah kagum kepada orang-orang yang sudah meninggalkan itu. Sifat kekanak-kanakan, walaupun usianya baru belasan atau 20 kurang, tapi sudah berpikir dewasa, sudah menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kagum. Allah yang kagum. Jadi bukan manusia yang kagum, tapi Allah. Kalau manusia yang kagum kan belum tentu Allah kagum tuh. Allah kagum. Jadi saat dia berjalan di muka bumi, Allah terpesona kepadanya. Allah kagum kepadanya. Sahabat-sahabat sekalian, demikian mungkin yang bisa disampaikan sebagai awalan dari diskusi kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, atau jika ada hal yang kurang dipahami, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Tadi beberapa poin ya sudah Ustaz jelaskan berkaitan dengan produktivitas dalam pemaknaan sebagai seorang muslim. Ya, beberapa poin yang bisa kita highlight ya. Beberapa di antaranya tadi di awal Ustaz sempat menjelaskan tentang peran seorang muslim, di mana seorang muslim itu adalah umat pertengahan ya. Artinya berperilaku moderat dan seimbang, tidak terlalu kiri dan tidak terlalu kanan. Kemudian seorang muslim ini juga harus produktif, di mana dapat memanfaatkan waktu dengan optimal, kemudian tidak menunda-nunda suatu pekerjaan, dan menyikapi keadaan tersebut seakan-akan hidup selamanya dan beramal seakan-akan akan mati besok. Kemudian juga ada poin tentang meninggalkan hal yang sia-sia sebagai bagian dari keislaman seseorang, karena kita tahu setiap waktu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian juga Ustaz tadi menjelaskan tentang 5 langkah atau 5 poin yang bisa kita lakukan untuk menjadi produktif. Yang pertama adalah kita harus memahami apa tujuan hidup kita. Kemudian kita perlu menguatkan diri kita dengan ilmu. Kemudian kita juga perlu untuk berteman atau mencari teman yang baik dan memperhatikan siapa yang menjadi teman dekat kita. Kemudian kita juga perlu untuk aware terhadap manajemen waktu yang kita miliki ya. Kemudian yang terakhir, nomor 5 ini saja istiqomah terhadap apa yang sudah kita azamkan. Dan di akhir tadi Ustadz juga menerangkan bahwa semua itu nanti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di antaranya adalah mendapat naungan dari Allah dan termasuk dalam golongan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, serta tidak kalah penting juga akan dikagumi Allah. Tadi poinnya adalah seorang pemuda yang sudah meninggalkan sifat-sifat dari syahwat.
Ya, mungkin kita lanjutkan ke sesi diskusi. Ini kita ambil sekitar 20 menit ya dari beberapa di sini sudah ada beberapa yang sudah menulis di chat, tapi mungkin saya persilahkan dulu kepada teman-teman di sini yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilahkan bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung open mic. Silakan teman-teman. Mungkin yang sudah menulis di chat, kalau mau bertanya langsung, boleh. Ya, kalau belum ada, izin untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman di chat ini. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mohon izin bertanya, ini dari Mbak Lailil. Saat menghadiri kajian online maupun offline, rasanya semangat sekali, Ustaz. Lalu bagaimana cara menjaga semangat tersebut di tengah kesibukan duniawi yang sering melalaikan? Dan bagaimana hukumnya jika menyukai atau mengagumi suatu hal, tapi tanpa mengganggu dan meninggalkan ibadah sebagai seorang muslim? Mungkin bisa dijawab dulu, Ustaz. Tafadhol. Baik. Yang pertama tadi adalah bagaimana menjaga semangat iman. Bagaimana yang saya sampaikan di awal, iman itu naik turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Jadi kalau kita merasakan iman kita kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, maka kita itu manusiawi sekali. Bahkan selevel sahabat Rasulullah SAW yang hidup bersama Nabi namanya Hanzalah, dia pun mengeluhkan hal yang sama. Dan saat dia tanya kepada Abu Bakar, siapa Abu Bakar? Abu Bakar itu jika imannya dibandingkan dengan seluruh iman kita yang ada di muka bumi ini masih berat imannya. Jadi lalu Abu Bakar pun mengeluhkan hal yang sama atau mengkhawatirkan hal yang sama. Jadi saat berada di majelismu ya Rasulullah, kami melihat seperti surga itu betul-betul nyata, sehingga kami bersemangat melakukan amalan kebaikan. Lalu kami melihat neraka itu seperti betul-betul nyata, sehingga kami takut melakukan kemaksiatan. Tapi saat kami pulang, lalu bermain dengan anak-anak kami ke pasar, kami berdagang, kami menjadi lupa tentang bayangan itu. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah mengatakan, imammu lemah sekali? Tidak, Rasulullah menganggap itu sangat manusiawi sekali. Sehingga Rasulullah mengatakan sa'atan wa sa'atan. Ada waktunya, ada waktunya. Jadi saat sudah lemah, maka kembalilah. Dan inilah saya memahami mengapa ada sholat 5 waktu, ya sahabat-sahabat sekalian. Sholat 5 waktu itu sebagai terminal kita untuk menguatkan kembali keimanan. Jadi pas bangun tidur, sholat apa? Sholat subuh kan? Lalu 2 rakaat ini mencharge kita. Lalu kita mulai, ada yang ke sekolah, ada yang ke kampus, ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang beraktivitas. Lalu banyak nih mungkin ada salah lihat, salah bicara, dosa banyak nih di mata, di mulut, di hati, dan seterusnya. Lalu terdengar seruan azan zuhur, kita kembali lagi mencharge keimanan kita di sholat zuhur. Kita menggugurkan dosa kita di wudhu sholat zuhur. Lalu kita menguatkan kembali komitmen kita dengan mengatakan ini wajah tu wajhiya lillazi. Lalu kita mengatakan apa? Inna sholati ya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berkomitmen kembali. Lalu saat tasyahud kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulnya. Itu memperbaharui keimanan. Selesai itu kita berdoa mohon agar Allah berikan keistiqomahan. Lalu lanjutkan aktivitas siangnya, lalu azan asar ya. Menjelang penutup sore kita kuatkan lagi keimanan kita dengan sholat asar. Lalu saat masuk waktu malam kita kuatkan iman kita dengan sholat maghrib. Saat akan menutup waktu malam kita kuatkan keimanan kita dengan sholat isya. Begitulah
Jadi sholat 5 waktu itu adalah terminal-terminal. Kalau kita yang anak teknik elektro paham ada trapo step up, ya kan? Jadi setiap 1 kilometer, kalau teman-teman lihat di sana ada gardu tuh, gardu listrik, ya kan? Itu ada trapo step up-nya. Bayangkan kalau dari pembangkit di Sukamerindu sampai ke Padang Harapan, itu tidak ada trapo step up setiap 1 kilometernya, apa yang terjadi? Tegangan yang tadinya 220 volt, itu sampai di Padang Harapan mungkin hanya tinggal 80 volt. Ya. Karena di setiap 1 kilo, atau kalau rumahnya padat, itu setiap setengah kilo ada trapo step up-nya, itu tidak akan turun jauh. Jadi kalau dia sudah turun jadi 200, maka di step up lagi 220 lagi. Sehingga tegangan listrik itu konstan. Nah, saya membayangkannya seperti itu. Jadi dalam hidup kita harus punya terminal-terminal. Jadi ada terminal untuk memperbaharui ilmu sehingga menghadiri majelis ilmu. Lalu punya teman yang soleh sehingga menguatkan. Lalu setiap hari sholat 5 waktu, sehingga sebagian ulama bersepakat selagi orang itu menjaga sholat 5 waktunya, maka dia akan terjaga keimanannya. Insya Allah itu ya. Lalu kita suka terhadap sesuatu, tapi sesuatu itu menjadi mengganggu kita dalam mentaati Allah SWT. Maka bagi orang yang beriman, yang memahami keislaman, maka dia tidak akan suka terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Jadi suka kita itu tidak akan terhadap sesuatu yang Allah benci, atau kita tidak akan suka terhadap sesuatu yang mengganggu kecintaan kita kepada Allah SWT. Karena cinta yang paling utama itu kan kepada Allah tuh. Maka kita saat mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu, jika itu mengganggu kecintaan kita kepada Allah atau mengganggu ketaatan kita kepada Allah, maka harusnya ditinggalkan. Ya, jika itu mengganggu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saya suka nonton sinetron nih. Lalu gara-gara nonton sinetron ini, saking sukanya, saya terlambat sholat Isya. Atau saya suka main game. Lalu saking sukanya saya main game ini, saya nggak sholat zuhur, saya nggak sholat asar. Maka itu sudah jatuh kepada hal yang harus ditinggalkan dan dilarang. Insya Allah itu ya. Mudah-mudahan jawabannya sesuai dengan apa yang diharapkan untuk dijawab. Syukran Ustaz. Semoga menjawab tadi yang bertanya Mbak Lailil. Ya, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari Mbak April ya. Sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Jika seseorang bekerja sebagai tenaga pendidik di sebuah sekolah yang mempunyai seorang murid yang memiliki latar belakang broken home. Karena hal tersebut, murid ini selalu galau ketika di sekolah dan malas untuk beribadah. Namun ketika dinasehati secara empat mata atau hanya berdua begitu, anak ini melaksanakan ibadahnya. Tetapi karena lingkungan di rumah tidak mendukung, anak ini tetap kembali seperti yang tadi Ustaz awalnya. Jadi ibadahnya hanya di sekolah saja. Maaf sebelumnya. Jadi bagaimana caranya agar lingkungan di rumah, bahkan lingkungan luar sekolah, anak ini bisa tetap istiqomah untuk beribadah ya Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Memang di usia anak-anak, jika kita pahami perkembangan peserta didik di rentang usia anak, mereka belum tumbuh komitmen sungguh-sungguh atau keseriusan dalam beribadah. Maka yang dilakukan di masa itu adalah kita melatih mereka untuk biasa. Lalu nanti dia masuk fase yang kedua, yaitu fase remaja. Fase remaja ini adalah terusan dari fase anak-anak tadi. Jika dia ditumbuhkan kebiasaan, lalu di fase remaja nanti dia akan mulai merasa bertanggung jawab. Ya. Tapi jika tidak berhasil ditumbuhkan di masa anak-anak, maka di fase ini biasanya akan mulai menghilang. Ya, kita banyak ketemukan misalnya
Di masa SD dia masih ikut TPA tuh. Pas sudah SMP kemana dia? Nggak lagi ikut TPA. Pas SMA semakin menghilang. Makanya KM atau kegiatan kajian online seperti ini yang tidak bisa mengcover lagi. Mungkin saat kita sudah SMP, SMA atau kuliah atau bekerja, bingung tuh mau ngaji di mana. Di mana tuh tempat? Kalau masuk TPA lagi kan kegedean nih, ketuaan wajahnya. Nggak mungkin. Tapi kita kita tuh butuh loh asupan setiap waktu untuk terus belajar, ya, untuk terus kita butuh memiliki lingkungan untuk berdiskusi. Nah, tadi anak tadi apa yang harus kita lakukan kepadanya selain kita melihat oh memang itu adalah di fasenya. Jadi fase remaja itu fase labil ya. Dan dia mengalami kondisi yang spesial, mengalami permasalahan di rumah tangga. Dan kita sebagai pendidik tentu kan kita sebagai pendidik atau guru atau dosen atau pengajar itu selain sebagai manajer pembelajaran, manajemen pembelajaran, kita adalah motivator dan inspirator. Dan memang wajib kita membinanya dari hati ke hati. Dan yang terpenting adalah supaya dia istiqomah tadi. Ya, jadi kalau mungkin pas pulang ke rumah dia mengalami depresi tuh, melihat ayah dan ibunya ribut, lalu melihat kondisi seperti itu jadi frustasi, dia tidak punya teladan, dia tidak punya contoh yang baik untuk melakukan kebaikan, maka kita harus menanamkan kepadanya untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh yang pertama, lalu yang kedua pribadi yang mandiri, dan tanamkan kesadaran di dalam dirinya bahwa ibadah itu untuk dirinya, untuk karena dia bertanggung jawab kepada Allah secara pribadi nanti akan dihisap. Lalu juga tanamkan ke dalam dirinya bahwa permasalahan ayah, ibunya, rumah tangga yang sedang mengalami permasalahan, itu insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah SWT jika kamu beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, lalu kamu berdoa. Jadi banyak anak-anak yang menjadi pelita di rumah tangga yang gelap. Banyak anak-anak yang menjadi penerang bagi orang tuanya yang sedang berada dalam kegelapan kejahiliaan. Justru anak-anak ini yang mungkin belajarnya dari luar, ya. Ayahnya yang mungkin belum sholat, ibunya yang mungkin belum menutup aurat, tapi anaknya mengenal dakwah, lalu mengenal pembelajaran ini di luar, mungkin di Rohis, di Risma, dari guru agamanya, dari sahabat-sahabatnya, dari lingkungan yang berada di sekitarnya, sehingga dia nanti bisa membawa ayahnya ke jalan yang lebih baik, membawa ibunya ke jalan yang lebih baik. Banyak kasus-kasus atau kejadian-kejadian seperti itu, dan kita berharap mudah-mudahan kasus si anak ini ya nanti permasalahan rumah tangga orang tuanya itu dia bisa menjadi pelita yang bisa menjadi penerang, bisa menjadi penyelamat bagi kedua orang tuanya insya Allah. Baik, selanjutnya. Ya, terima kasih Ustadz. Untuk Mbak April, semoga terjawab pertanyaannya. Dan dari Mbak Melia, Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas materinya yang Masya Allah, sungguh bara jiwa. Izin bertanya, tips ketika jiwa ini terasa lelah, ketika di tengah kesibukan seperti kerja dan lain-lain, namun tetap harus menjalankan amanah di suatu komunitas kebaikan. Dan mohon saran untuk menambah kekuatan dan solidaritas antar anggota komunitas kebaikan yang kadang pasang surut ini, terutama tentang kekompakannya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lelah kita kuliah, lelah kita kerja, lelah kita dari aktivitas-aktivitas yang wajib dari sisi keduniawian, jangan sampai menarik kita dari aktivitas bermanfaat. Jadi ada orang tuh dia pas sudah kerja dia hilang dari aktivitas-aktivitas kebaikan. Kenapa? Dengan alasan sibuk karir, sibuk mengejar pendidikan dan seterusnya. Maka jika kita semua yang sedang sibuk itu menarik diri, betul. Justru di balik kelelahan dalam beramal baik itulah yang menjadikan kita spesial. Jadi
lelahnya kita yang sibuk beramal baik, ya, di antara kesibukan karir, bisnis, dan lainnya itu, atau pendidikan itu, berbeda dengan orang yang pulang dalam keadaan lelah biasa. Jadi lelahnya itu beda. Ya. Sama seperti saat Rasulullah SAW menyampaikan tentang debu-debu. Ya. Debu-debu itu sama, debunya sama. Tapi debu-debu yang lengket di pakaian para mujahid yang pulang dari jihad, itu beda dengan debu biasa. Bukan secara zatiahnya, tapi maknawinya. Nah, begitu juga dengan lelah kita. Lelah kita itu maknawinya beda. Ya, orang yang lelah pulang malam dari mengisi pengajian, beda lelahnya, kantuknya dengan orang yang pulang dari nongkrong. Ya, orang yang matanya sampai perih karena membaca buku untuk persiapan menyampaikan kebaikan, itu berbeda dengan orang yang matanya sampai perih karena hanya menghabiskan waktu untuk melihat layar dalam bermain. Ya, itu beda. Dan mudah-mudahan kelelahan itulah yang nanti akan menjadi penolong kita yang banyak dosa ini, yang banyak maksiat, yang mungkin kita dulunya kurang beramal. Ya, lalu lelah ini yang nanti akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita untuk terus bersemangat tuh dalam komunitas? Ya, memang semakin banyak orang, semakin banyak ragamnya. Dan inilah keindahannya dalam amal berjamaah, amal bersama-sama. Jadi berkumpul 2 orang akan berselisih orang 2. Berkumpul 3 orang akan berselisih 3 orang. Berkumpul orang 4 punya potensi 4 orang berselisih. Berkumpul semakin banyak, maka akan semakin banyak selisihnya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau dalam komunitas-komunitas kebaikan, yang harus kita satukan pertama adalah niatnya, visinya, supaya punya persepsi yang sama. Kalau kita dalam manajerial, dalam manajemen itu kan dalam kan rumusnya POAC ya, planning, organizing, lalu actuating, controlling, dan evaluating. Masih ingat ya prinsip dasar dalam manajemen. Planning dalam perencanaan yang dilakukan pertama apa? Menyamakan persepsi itu. Ya, baru menyusun rencana. Lalu organizing itu juga tahapan memberikan apa? Penugasan-penugasan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut atau dalam komunitas tersebut, dan itu juga harus dilengkapi juga dengan pemahaman sehingga kita tetap kompak. Tapi ada riak-riaknya, wajar karena yang kumpul ini manusia bukan malaikat. Yang kumpul ini adalah manusia. Semangatnya naik turun, betul. Makanya kenapa harus ada ketua, ada leadernya, harus ada yang memimpin. Ya, kalau si A lagi lemah, B yang ingatkan. B lagi lemah, A mengingatkan. Ada si C juga, si C lemah diingatkan sama A dan B. Dan begitulah amal berjamaah. Ya. Dan indahnya demikian karena kita bisa saling mengingatkan. Ya, kalau ada yang lemah, diingatkan. Kalau semuanya lemah, nggak mungkin lah ya, karena kita bersama-sama. Tapi kalau sendirian, maka memungkinkan kita lemah tuh karena kita sendirian. Kalau bersama-sama insya Allah ada yang mengingatkan. Sama kalau kita berjalan bersama-sama, itu kecil kemungkinan kita tersesat. Orang tuh biasanya kalau tersesat tuh kalau sendiri. Ya. Kalau orang Padang tuh bilang sesek sorang gitu kan. Karena sorangan aja sesek gitu. Tapi kalau bersama-sama kecil kemungkinan dia sesat. Kalau berdua kan pas yang satu sesat, yang satunya ngingatin, kayaknya kita salah deh. Kayaknya tadi pertigaan yang itu deh. Lalu ngingatin tuh. Tapi kalau sendirian sudah 10 kilo baru ingat. Nah, itu kalau orang bilang itu bukan nyasar tapi keder. Bukan nyasar lagi tapi keder gitu. Insyaallah. Oke ya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang diharapkan jawabannya. Ya, Baik. terima kasih. Syukuran Ustadz. Begitu Mbak Melia, semoga bisa bermanfaat ya, terutama untuk komunitasnya ya Mbak ya. Kemudian lanjut, ini ada peserta yang raise hand, Mas Kevin Karami. Silakan Mas Kevin.
Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Edi, Kak Edi, apa kabar Kak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat luar biasa. Kevin di mana Kevin? Di Jakarta Ustadz. Wih, mantap. Sampai ke Jakarta ini ya? Iya, kalau kerjanya sih sebenarnya Tangerang. Tapi lagi di Oh, Jakarta ini karena setiap Sabtu Minggu itu ada kelas, ikut kelas pajak, oh, mantap. memperdalam ilmu keuangan gitu. Ustadz Ah, gini, semoga Ustadz masih ingat saya terus ya Ustadz ya. oh, Ini jujur nih, kalau boleh jujur, nggak apa-apa mungkin agak sedikit pembicaraannya. Saya salah satu orang yang berada di dalam grup WA Ukhuwah Islam, Ukhuwah ini, namun hanya saja saya jujur ya, ini maaf ya Bro Ridho, saya jarang hadir karena ya beberapa hal dan sebagainya macam. Cuman saya sempatkan malam ini hadir karena saya tahu, oh Kak Edi, mungkin saya salah satu orang yang cukup sering ketemu ya kita berdua ya Ustadz ya. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi saya coba, saya tahu kualitas beliau, jadi saya coba mau hadir malam ini. Kak Edi, jadi gini, mungkin Kak Edi aja ya biar lebih biar ingat masa lalu ya Kak ya. oh ya, biar jadi muda. Iya, makanya kan cuma beda 2 tahun kan kita kan Kak. Siap. Jadi gini, saya sih nggak mau coba pertanyaan itu analogi ke yang hal lain, saya coba mau pertanyaan itu berkesinambungan dengan diri saya sendiri. Karena memang kita tahu ya Kak Edi ya, kalau kata Ustadz Abdul Somad itu yang saya tahu, hal yang paling berat dalam kehidupan itu adalah saat di usia remaja. Itu benar-benar lagi menikmatinya yang namanya karir, apapun lah itu. Jadi antara surga dunia itu bisa ditentukan dari saat umur kita remaja. Itu ya kalau yang saya tangkap ya Ustadz. Cuman saya mau tahu tanggapan Ustadz. Ini kan kita sebenarnya nggak ada benar, nggak ada salah ya sebenarnya. Tapi bagaimana pendapat Ustadz secara pribadi dulu, secara pribadi dan beberapa ilmu yang sudah kita semua ketahui deh. Bagaimana orang-orang yang berusaha melawan arus, tapi dia tidak tercemari dalam arus tersebut. Contoh, saya jujur Ustadz, di sini kan manusianya terlalu heterogen. Dari sukunya, dari rasnya dan segala macam itu terlalu heterogen. Bahkan saya sering berkumpul dengan beliau-beliau ini, dan saya alhamdulillah sampai detik ini, yang lainnya pada minuman yang beralkohol, saya sendiri minum kopi. Tapi mereka menghargai saya dan mereka tahu saya tidak minum alkohol. Nah, tapi itu yang saya tahu, di lingkungan saya tahu. Cuman kenapa saya bisa berpikir pendekatan-pendekatan ini kayaknya menarik nih, walaupun saya agak lawan arus nih, misalnya teman kita yang merokok, teman kita minum alkohol. Kalau kita enggak terpengaruh itu sangat kecil kemungkinan, tapi saya secara pribadi pun tidak terpengaruh akan hal itu. Dan mereka pun welcome saja dengan orang-orang yang seperti saya ini, seperti kita pada umumnya lah pokoknya. Tapi mereka agak takut dekat dengan kita karena kesannya dia takut di-judge terlebih dari awal. Mungkin teman-teman yang, wah saya udah keburu kayak gini nih, jadi kalau saya gabung sama teman-teman yang kayak gini kok kayaknya kaku, kok saya mesti seilmu agamanya harus sama. Padahal mereka tuh mau bergabung, tapi nggak mau karena kesan awalnya kayak kok kaku banget ya, mesti, oh dia perokok ya kita jangan deketin deh, oh dia peminum jangan deketin deh. Padahal dengan kita deketin ternyata nggak ada salahnya dan saya pun merasa tidak terpengaruh. Kalau kita coba mencoba contoh-contoh orang-orang terdahulu, mungkin kayak memang salah ya secara agama, kayak Robin Hood. Itu mencuri harta orang kaya untuk dibagikan orang miskin, memang salah. Cuman secara pribadi ada benarnya gitu. Ternyata Robin Hood ini tercerminkan dari beberapa hal yang terjadi di Indonesia. Kalau yang saya lihat ya Kak ya. Terus kalau misalnya kita lihat dulu di masa lalu di revolusi Vietnam, ada namanya tokoh petinggi Buddha namanya Thich Quang Duc yang rela bakar dirinya hidup-hidup cuman karena ingin adanya revolusi saat itu karena benar-benar reformasi, maaf. Karena benar-benar keadaan sudah sangat genting. Tapi dengan adanya orang-orang yang melawan arus seperti itu, reformasi terjadi. Nah, menurut pandangan Kak Edi, sebagai orang yang berintelektual, sebagai orang yang agamanya kuat dan ilmuannya cukup tinggi yang saya ketahui, itu bagaimana dengan orang-orang yang melawan arus? Tapi dia akhirnya berdampak luas kepada sosial dan negaranya. Itu sih Kak, sementara ini bisa saya tanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro Kevin. Silakan bisa dijawab Ustaz. Apa dulu? Baik.
Eh, Terima kasih Kevin. Mudah-mudahan di sana karirnya baik, tetap dijaga dalam keimanan, kesehatan, punya teman-teman yang baik yang mengingatkan. Mudah-mudahan selain pertemuan malam hari ini, pertemuan besok-besok juga bisa hadir ya, walaupun Insya Allah. pembicaranya ganti-ganti. Amin. Pasti itu. Insya Allah. Ya. Kalau nggak ketemu saya, masih ketemu Rido, Dede juga insya Allah. Oh ya, insya Allah Kak. Siap. Oh, insya Allah. Baik, tadi pertanyaannya kita berada di dalam lingkungan yang heterogen, bagaimana kita mempertahankan. Justru semakin berat ujian, itu semakin terlihat kualitas. Jadi jika ingin melihat kualitas, itu lihatlah ujiannya. Saat kita berada di lingkungan heterogen, misalnya ada yang minum, mungkin di kota-kota besar minum itu adalah sebuah hal yang biasa, tapi itu kita harus pahami itu tetap terlarang dalam pandangan agama kita. Jadi biasa bukan berarti boleh ya. Tapi untuk mereka itu adalah hal yang biasa. Nah, di saat inilah kita memperlihatkan kekokohan keimanan kita. Masih ingat konsep campur tapi tidak lebur. Campur tapi tidak lebur. Bercampur dalam batas-batas kepentingan, ya kita perlu mereka untuk keperluan pekerjaan misalnya karena kita satu kantor. Kita perlu untuk keperluan bisnis karena dia adalah rekan bisnis kita. Tapi jangan sampai lebur karena kita tidak ingin larut ya bersama sehingga nanti tidak ada lagi pembeda antara kita dan mereka yang salah ya, yang terjerumus ke dalam minuman keras atau pergaulan bebas. Itu yang pertama poinnya. Dan yang kedua, ingat tadi saya sampaikan iman itu naik dan turun. Mungkin saat iman kita naik, kita bisa bertahan tuh untuk tidak lebur, tapi memungkinkan nggak kita tergelincir? Mungkin. Jadi setan itu kalau melihat ada manusia yang bertahan dalam kebaikan, maka dia tidak akan nyerah karena mereka kan berjanji tuh, qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Berkata iblis kepada Allah saat mereka diusir dari dalam surga, fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Dikarenakan engkau sudah memvonis kami sesat ya Allah, lalu mengeluarkan dari dalam surga, maka kami akan gelincirkan mereka semuanya. Maka saat kita lihat ada orang-orang yang minum, pergaulan bebas, itu mereka sedang tergelincir tuh. Lalu kita nih yang ada di hadapannya itu sedang belum tergelincir. Apakah setan diam? Karena sumpah dia kepada Allah itu menggelincirkan semuanya. Jadi yang kafir digelincirkan, yang muslim juga digelincirkan, yang tua digelincirkan, yang muda juga digelincirkan. Yang tidak paham agama digelincirkan, yang paham agama digelincirkan juga gitu. Yang berpendidikan digelincirkan, yang tidak berpendidikan juga digelincirkan sesuai dengan kadarnya. Maka hati-hati, kita harus tetap waspada, jangan sampai kebiasaan karena biasa melihat sesuatu yang salah itu akan lama-lama menimbulkan ini di alam di otak alam bawah sadar kita itu membenarkan sesuatu yang salah. Maka tetap saja ditanam di dalam alam sadar dan alam bawah sadar kita bahwa itu adalah sesuatu yang salah gitu. Dan kita belum mampu untuk mengubahnya, dan itu masih berlanjut dan dilakukan mereka, itu babnya lain. Tapi tetap saja tertanam dalam diri kita tidak mentoleransi apa yang dilakukan itu. Itu bedanya ya. Ya, kalaupun kita bergaul dalam batas-batas tertentu untuk hubungan muamalah, bisnis, pekerjaan dan seterusnya, tentu itu tidak bermasalah. Maka itu poin yang pertama yang tadi prinsipnya tapi tidak lebur. Lalu yang kedua, ingat bahwa iman kita itu naik dan turun, dan setan itu menunggu di saat iman kita turun tuh. Ingat dulu di dalam Al-Quran ada kisah tentang Barsisah. Siapa Barsisah itu? Barsisah itu adalah ahli ibadah.
dari kalangan Bani Israel, lalu dikenal paling soleh senegerinya. Lalu apakah setan itu diam ingin menggelincirkannya? Barsisa itu ahli ibadah. Lalu datanglah dua orang kakak beradik membawa adik perempuannya, mengatakan, wahai Barsisa, kami akan berangkat berperang dan kami tidak tahu kepada siapa kami menitipkan adik perempuan kami ini yang aman, dan kami tahu engkau adalah laki-laki yang soleh. Lalu kami titipkan dia di sini. Barsisa jangankan nyentuh adik perempuan kedua laki-laki itu, melihatnya saja nggak mau. Dia tundukkan matanya, dia godul basar. Lalu hari-hari pertama setelah kepergian laki-laki itu dibangunkanlah oleh Barsisa sebuah pondok yang berseberangan dengan tempat ibadahnya. Lalu setiap hari dia antarkan makanan ya kepada perempuan itu dengan hanya memasukkannya di bawah pintu saja. Lalu apa kata setan? Wahai Barsisa, sesungguhnya perempuan itu sedih ditinggalkan oleh saudaranya. Jika saja kamu mengantarkan makanan itu sampai masuk ke dalam rumahnya, tentu dia akan berbahagia dan bahagianya itu adalah pahala bagimu. Barsisa mikir, oh iya juga nih. Lalu besok dia mengantarkannya masuk sampai ke dalam. Ya. Lalu sudah masuk ke dalam, tapi cuma sebentar. Ngantarkan masuk ke dalam, lalu keluar lagi. Lalu apa kata setan? Berhenti nggak sampai di sana? Enggak. Setan mengatakan, wahai Barsisa, jika saja kamu menungguinya sambil makan, tentu akan membuat dia bahagia. Lalu akhirnya ditunggu oleh Barsisa itu sambil ngobrol. Ya. Lalu tapi Barsisa masih menjaga jarak. Lalu apa? Setan terus membisikkan kepada keduanya disebutkan. Dan sampai akhirnya mereka berzina. Lalu si perempuan mengandung bayi, dan karena panik Barsisa ini orang paling soleh, lalu ada perempuan yang dititipkan melahirkan. Nanti kalau kakaknya pulang bagaimana? Akhirnya dia bunuh si bayi tersebut. Lalu setelah dia bunuh bayi itu, dia bingung juga. Nanti kalau si perempuan ini cerita bagaimana? Dia bunuh juga ibunya. Dia bunuh juga perempuan itu, lalu dia tanamkan di bawah tempat ibadahnya. Lalu saat laki-laki itu datang menjemput adiknya, lalu dikatakan bahwa dia meninggal karena satu penyakit, ya karena orang soleh yang ngomong, akhirnya mereka percaya. Satu malam, datanglah setan ke dalam mimpi kedua kakak beradik itu menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya. Lalu besoknya mereka gali dan bertemu betul ya kerangka dari adiknya dan seorang bayi. Lalu diceritakan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Barsisa itu dihukum. Saat sebelum dipenggal oleh Algojo, datanglah setan lalu mengatakan, aku yang menggodamu. Lalu setan mengatakan, jika engkau ingin selamat, maka sembahlah aku. Sebelum dia dipancung, setan itu, Barsisa menyembah setan itu, dan saat dia sedang menyembah setan itu, pedang dari Algojo mendarat ke lehernya, dan dia terbunuh. Dan itu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Apa pelajaran bisa kita ambil dari kisah Barsisa? Bahwa orang soleh itu tidak tertutup kemungkinan untuk digoda juga. Dan memungkinkan dia tergelincir. Karena setan tuh nunggu nih, kapan dia lemah. Gitu. Jadi bisa paham ya insya Allah ya. Jadi kita harus hati-hati juga. Jangan sampai bilang, saya kuat nih, nggak mungkin tergoda. Enggak. Ya, kita satu harus punya ilmunya supaya kita kuat. Lalu yang kedua, kita punya tempat untuk menguatkan diri kita, punya majelis ilmu. Lalu yang ketiga, kita punya lingkungan yang baik untuk kembali. Karena teman itu kan ada 4 jenis tuh. Yang pertama, teman yang seperti obat. Teman seperti obat itu adalah teman-teman yang punya kebaikan dan juga punya keburukan. Dan kita tidak boleh berlebihan juga bergaul dengannya karena dia punya keburukan. Ambil saja kebaikannya. Sama seperti minum obat. Obat itu kan harus sesuai dengan resep dokter tuh. Jangan berlebihan, nanti overdosis. Tapi jangan juga tidak diminum, nanti tidak sembuh. Lalu yang kedua, teman seperti virus. Ya, virus itu akan menularkan kepada kita. Hati-hati itu. Kalau kita sedang punya daya tahan tubuh yang rendah, maka dia akan menggerogoti penyakit kepada diri kita. Lalu yang ketiga, teman seperti
Tiga ya. Yang ketiga itu teman seperti makanan yang bergizi, bermanfaat. Itu adalah teman-teman yang soleh. Kita butuh untuk menguatkan diri kita. Insya Allah demikian. Syukran, jazakallah khair Ustaz untuk pertanyaannya. Semoga bisa menjawab tadi Mas Kevin. Kemudian ini satu pertanyaan terakhir dari kolom chat dari Ibu Novi. Assalamualaikum. Bagaimana pandangan Ustaz saat kita sering dihadapkan dengan situasi yang membuat emosi sehingga mengharuskan kita sering mengeluarkan nada yang keras? Bagaimana sebaiknya karena jika tidak begitu maka suatu kondisi atau susah diperbaiki? Gimana tadi yang bagian belakang agak hilang suaranya, Ridho? Ya, izin diulangi Ustaz. Jadi tadi Bukti ini menanyakan bagaimana sebaiknya karena tadi ada situasi membuat emosi sehingga mengharuskan kita sering mengeluarkan nada yang keras. Jadi bagaimana sebaiknya karena jika tidak begitu maka suatu kondisi akan susah diperbaiki, Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz untuk kondisi seperti ini? Bagaimana pandangan saat kita sering menghadapkan dengan situasi yang emosi? Sorry, saya coba lihat dulu ya. Baik, terima kasih Bu Novi. Bu Novi ini wakil Ketua 1 Sabta Bakti ya. Alhamdulillah bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf Bu, jika ada hal yang kurang berkenan tadi dalam penyampaian. Pertanyaannya tentang apa? Tentang jika kita sering dihadapkan dengan situasi yang membuat emosi kita sehingga apa tadi, Ridho? Saya terpotong. Iya Ustaz. Iya. Bagaimana pandangan Ustadz pada saat kita sering dihadapkan dengan situasi yang membuat emosi kita naik gitu sehingga mengharuskan kita sering mengeluarkan nada yang keras? Baik. Bagaimana baiknya? Ini kaitannya dengan bab marah ya. Dan Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah maka akan masuk surga. Nah, makna dari jangan marah di sana teman-teman sekalian, Ibu Novi juga itu bukan tidak marah, tapi jangan melampiaskan marah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang tidak marah dia seperti keledai. Berarti marah itu adalah sesuatu yang wajar. Sama seperti orang sedih lalu dia sedih, orang marah lalu dia marah, orang gembira lalu dia menampakkan kegembiraan, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tapi yang dilarang dalam hadis ini, makna dari hadis ini ya adalah tidak boleh melampiaskannya, melampiaskan dengan kata-kata kasar, melampiaskan dengan memukul, melampiaskan dengan mencaci maki atau mengeluarkan kata-kata yang kotor. Lalu kalau batasan marah itu boleh. Bahkan marah itu kan ada 3 jenis. Marah yang wajib, marah yang boleh, dan marah yang terlarang. Nah, yang dilarang itu adalah marah yang terlarang. Marah yang terlarang itu apa? Marah karena kebencian. Nggak boleh tuh. Kita marah bukan karena salah, tapi memang karena kita benci. Pokoknya apapun yang dilakukan marah aja. Jangankan dia nangis, dia nyanyi aja masih salah juga gitu kan. Jangankan dia berlaku buruk, dia berlaku baik juga masih salah juga. Karena memang karena sudah benci. Itu nggak boleh, itu yang dilarang. Lalu yang kedua, marah yang boleh, marah yang mubah. Marah orang karena dia dihina itu boleh. Marah seorang karena dia merasa direndahkan itu boleh. Tapi yang tidak dibolehkan itu adalah melampiaskannya dengan kata-kata yang kasar. Marah seorang karena ditipu itu boleh. Marah seorang karena dia dikhianati itu boleh, karena itu manusiawi sekali. Kita marah karena ayah kita atau ibu kita dihina itu boleh, ya, karena itu manusiawi sekali. Lalu yang ketiga adalah marah yang wajib. Marah yang wajib itu adalah marahnya seorang tua kepada anaknya yang tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka marah tuh. Bahkan disunahkan untuk dipukul kalau sudah 7 tahun, dia tidak diajarkan 7 tahun, kalau sudah 10 tahun dia tidak mau sholat maka boleh dipukul. Jadi marah kan, ya marahnya seorang dosen kepada mahasiswa itu marah yang wajib.
marahnya seorang suami kepada istri itu marah yang wajib, atau sebaliknya marahnya seorang istri kepada suami itu marah yang wajib dalam batas-batas tertentu. Nah, itu jadi kalau kita terpancing emosi karena marah, ya, jika itu berada di dalam diri dan kita tidak lampiaskan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, sikap yang menunjukkan kemarahan yang berlebihan atau menyakiti, maka itu bukan sesuatu yang terlarang. Karena marah itu dalam Islam, ya kalau kita baca di hadis Arba'in, bab tentang marah, maka marah itu adalah sesuatu yang boleh, ya, karena manusiawi sekali. Sama halnya manusia kecewa, ya, boleh dia nangis. Ya, manusia sedih, dia boleh nangis. Manusia sedang mendapatkan kegembiraan, dia boleh tertawa dan gembira. Bercanda bahkan diperbolehkan. Tapi yang terlarang itu adalah hal-hal yang melampaui batas yang berlebihan, termasuk juga dalam bab marah. Insya Allah demikian. Nah, lalu bagaimana kita mengendalikan emosi supaya kita tidak mudah emosi adalah dengan selalu berzikir kepada Allah SWT dan menjaga diri kita agar senantiasa mengingat Allah SWT. Jadi dalam bab tentang marah itu ada petunjuk jika kita sedang marah berdiri maka duduk gitu. Lalu kalau kita emosi maka disunahkan untuk berwudu, lalu beristighfar, menjauh dari objek marah. Insya Allah demikian. Itu akan mengurangi rasa emosi kita di saat marah. Jika betul-betul dalam keadaan marah mungkin kita lelah, maka butuh istirahat. Secara psikologis memang manusia itu dia hanya boleh maksimal bekerja 8 jam dalam sehari itu maksimal. Kalau tidak, dia akan mengalami kondisi ketidakstabilan secara fisik dan juga mental. Lalu dalam 1 tahun, dia harus mengistirahatkan dirinya 12 hari, ya, dalam cuti 12 hari, supaya dia bisa refreshing jika dia merasa tidak refresh. Tapi kalau dia merasa sakit, maka menghealing, ya. Maka healing itu kalau merasa sakit, ya. Jadi kalau ada teman-teman bilang kita healing dulu yuk, oh, berarti dia sakit. Tapi kalau cuma kurang refreshing berarti dia cukup refreshing, cukup refreshing saja kalau dia kurang fresh, ya. Tapi kalau healing, makanya kalau ada teman bilang, Bang, naik gunung yuk kita healing. Saya bilang saya nggak sakit. Saya bilang saya cuma butuh refreshing, saya tidak butuh healing. Insya Allah gitu. Oke ya, baik. Insya Allah Bu, demikian mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang diharapkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya. Baik, tadi untuk pertanyaan terakhir di sesi diskusi kita, beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih pada seluruh peserta dan juga panitia atas penyelenggaraan acara ini. Mungkin kita langsung masuk ke sesi selanjutnya. Ya, mungkin dilanjutkan dengan closing statement Ustaz untuk mengakhiri sesi inti pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz Edi. Seorang muslim bukan sekedar dituntut untuk ibadah mahdhah, tapi juga dia dituntut untuk berprestasi dalam kehidupan ini dalam bentuk ibadah ghairu mahdhah. Orang-orang di luar Islam tidak melihat dalil, tidak melihat Al-Quran, tidak melihat hadis, tapi yang mereka lihat adalah sosok muslimnya. Dan apakah kita bisa memberikan keteladanan? Bagaimana seorang muslim itu menjadi pekerja yang baik? Saat dia menjadi polisi yang baik. Saat jadi dokter yang baik. Saat jadi kontraktor yang baik. Saat jadi arsitektur yang baik. Saat jadi pegawai yang baik. Maka saat jadi mahasiswa, saat jadi dosen, saat jadi guru, saat jadi apapun dia profesinya di dunia ini, maka dia melakukan dengan kesungguhan, sehingga setiap yang dilakukan itu menjadi bagian dari amal soleh. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup,
Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, tidak beranjak kaki seorang hamba di hadapan Allah kelak kecuali akan dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Lalu yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Lalu yang ketiga tentang ilmunya, diamalkan untuk apa. Dan yang keempat tentang hartanya, diperoleh dari mana dan kemana dia gunakan. Hadis ini menggambarkan tentang produktivitas masa hidup. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa produktif, ya, yang sekolah terus sekolah. Ini Bu Novi lagi sekolah lagi ya Bu. Wah, luar biasa produktif. Lalu teman-teman yang menulis teruslah menulis, yang punya komunitas kebaikan lanjutkan komunitas kebaikannya, yang kuliah, yang belajar, yang sedang mengemban amanah, silahkan, dan ini menjadi amal soleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Edi atas materinya dan juga sharing tadi dari beberapa pertanyaan. Terima kasih juga kepada para peserta yang masih bertahan sampai sekarang ya. Kita akan lanjutkan ke sesi dokumentasi, tapi sebelum itu izin untuk menyampaikan info dari berupa GoPay atau OVO sebesar 50.000 untuk 2 orang